Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Antara, kita kembali lagi di podcast Antara. Untuk episode kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa, dan hari ini kita akan berbicara soal pendidikan ya, terutama pendidikan di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Dan kita sudah kehadiran Bapak hari ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Perusahaan sekarang. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol nih kurang lebih setengah jam. Setengah jam Pak ya, tentang pendidikan pastinya. Dan sahabat Antara, jangan lupa untuk saksikan terus hingga akhir ya podcast kita, dan juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast Antara. Setiap minggunya akan hadir episode-episode baru di kanal YouTube-nya Antara Aceh. Oke, jadi Bapak, kita hari ini berbicara pendidikan. Pendidikan itu ya hal yang memang sangat-sangat penting ya, kebutuhan dasar bagi masyarakat gitu ya. Oke, jadi Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, hal apa saja sih yang menjadi program prioritas dari Dinas Pendidikan? Karena kan Kota Banda Aceh itu menjadi contoh ya, atau kota percontohan gitu bagi kabupaten lain. Terima kasih Bu. Memang seperti setiap saat Bapak PJ Wali Kota kita, Bapak Haji Bakri Siddiq SI MSI, beliau mengatakan bahwa Banda Aceh ini adalah serambinya Aceh, atau dengan istilah beliau, Banda Aceh ini adalah miniaturnya Aceh. Jadi maka baik dari segi apapun, kalau kita mau lihat Aceh, maka pertama kita lihat pasti Banda Aceh. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan juga mau tidak mau, suka tidak suka, untuk saat sekarang ini Banda Aceh memang kita harapkan untuk menjadi leader bagi daerah-daerah lain, sehingga menjadi tolak ukur maju mundurnya pendidikan di Aceh tingkat SD, SMP dan tingkat PAUD. Untuk Banda Aceh saat sekarang kita sedang galak-galaknya dan sedang kita kejar program prioritas kita sesuai dengan instruksi dari pihak kementerian, bahwa untuk saat sekarang ini kita sedang melaksanakan seluruh sekolah itu sekolah penggerak sekarang. Sekolah penggerak dengan kurikulum merdekanya. Jadi ya, sekolah penggerak ini memang disyaratkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah penggerak ini. Dan alhamdulillah saat sekarang ini sudah Banda Aceh sudah 19 sekolah itu di label untuk menjadi sekolah penggerak. Walaupun baru 19 sekolah untuk sekolah penggerak untuk saat sekarang ini, maka kita dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengharapkan semua sekolah itu standar mutunya sama dengan sekolah penggerak itu, walaupun belum di label sekolah penggerak oleh pihak kementerian. Itu yang sedang kita kejar saat sekarang ini. Jadi sehingga tidak ada bedanya antara sekolah penggerak dengan tidak penggerak di Kota Banda Aceh, itu mutunya tetap sama gitu. Itu yang kita sedang kejar. Kita buat sehingga Banda Aceh itu betul-betul seperti harapan kita semua dan juga harapan Bapak Wali Kota kita, miniaturnya Provinsi Aceh seperti itu. Oke, ya, dengan semakin baiknya kualitas pendidikan gitu Pak ya. Oke, nah jadi tadi ada sekolah penggerak, dan itu menyangkut juga dengan program sekolah merdeka atau merdeka belajar ya Pak ya? Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Jadi yang kemudian dikatakan sekolah penggerak itu masuk kategori sekolah penggerak itu apa saja sih yang harus terpenuhi di situ gitu? Dia ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui oleh sekolah itu, berdasarkan penilaian dari pihak kementerian itu, sehingga nanti akan diluluskan untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, jadi dari pemenuhan 8 standar nasional itu harus terpenuhi semua, sehingga nanti pihak kementerian memberi
label bahwa dia itu layak dan cocok untuk ditempatkan menjadi sekolah penggerak. Nah, seperti itu dia. Tapi nanti sekolah-sekolah itu akan memberi imbas kepada sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya untuk sama-sama maju bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu dia untuk saat sekarang. Oke. Jadi untuk sekarang itu sudah ada 19 sekolah yang menjadi sekolah dari penggerak. PAUD, SD dan SMP. Oke. Nah, jadi kita berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar itu juga. Apa sih yang kemudian perbedaannya nih dengan kurikulum sebelumnya dan apa keunggulannya kira-kira nih? Sebenarnya begini dia, Bu. Ini untuk menjawab kekosongan belajar pada saat pandemi kemarin. Oke. Nah, jadi untuk menjawab kekosongan belajar pada saat pandemi kemarin itu, maka dirubahlah dari kurikulum K13 kemarin itu menjadi kurikulum darurat dan sekarang ini kurikulum merdeka. Okay. Nah, ini tujuannya untuk mengejar kekosongan kemarin itu sehingga anak-anak kita ini bisa bersanding dengan negara-negara lain. Walaupun kemarin itu terjadi serangan COVID-19 itu. Jadi kurikulum merdeka ini betul-betul dibuat dengan melihat keragaman anak. Okay. Ya, jadi betul-betul bertujuan untuk memberi kebebasan kepada anak dan diambil kebijakan itu berdasarkan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi kalau itulah yang dikatakan kebutuhan kurikulum merdeka itu. Jadi betul-betul kurikulum itu mempertimbangkan kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan siswa kita. Nah, itu yang dikatakan kurikulum merdeka gitu. Oke. Dan untuk ya berarti memang harus lebih ekstra nggak sih gitu Pak? Usahanya itu terutama pada sekolah-sekolah ya lebih ekstra ya. Itu pasti Bu. Setiap kita sudah menghibahkan diri kita untuk menjadi seorang guru, ya mau tidak mau ya itu memang sudah kewajiban kita untuk bekerja ekstra untuk membantu pendidikan itu sendiri ya, seperti itu. Jadi dikatakan ekstra itu bila kita itu kalau memang karena gini ya, untuk saat sekarang ini kebutuhan IT itu memang betul-betul prioritas nomor 1 bagi seorang guru. Nah, jadi begitu dilaksanakan kurikulum merdeka ini dan juga dengan berbagai program sekarang ini dibutuhkan IT kita itu betul-betul memang bagus untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan kurikulum ini. Tapi kalau kita memang mengerti dan tahu tentang perkembangan IT, saya pikir bukan hal pekerjaan ekstra, karena memang itu sudah terpola dan terprogram sehingga kita malahan kalau bagi saya lebih memudahkan bagi seorang guru kalau memang dia itu bisa memanfaatkan itu, bukan menambah pekerjaan, tapi lebih mempermudah seorang guru untuk mengajar, proses belajar mengajarnya seperti itu. Oke, bisa. Nah, jadi kita baru-baru ini kita juga dengar nih Pak, ada program dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, itu namanya Sedati ya. Sedati Aceh. Oh iya. Sedati ya. Oke, kita mau tanya lebih jauh ini. Jadi gimana sih sebenarnya program Sedati ini? Kalau dari kata-katanya gitu, Sedati itu lebih ke ini ya. Ke permainan ya, permainan rakyat atau tarian Sedati tapi ini itu Aceh ya. Ternyata pendidikan. Iya, nah gitu. Jadi Sedati Aceh itu kepanjangan dari sehari berbudaya pasti Aceh. Nah, jadi Sedati Aceh, sehari berbudaya pasti Aceh. Ini bentuk komitmen pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bapak Wali Kota kita bahwa
betul-betul dimanfaatkan ruang kearifan lokal itu yang diberikan oleh kementerian kepada pendidikan daerah untuk mengkolaborasikan atau mengintegrasikan materi-materi muatan lokal tentang kearifan lokal suatu daerah diajarkan kepada anak didik kita. Jadi ini adalah sehingga program ini kami lahirkan, program Sedati Aceh atau Sehari Berbudaya Pasti Aceh. Jadi anak-anak yang di Banda Aceh, ya, kita harapkan betul-betul bisa mengerti dan memahami tentang kearifan lokal Banda Aceh atau tentang budaya Aceh. Nah, seperti itu. Jadi 1 hari berbudaya itu dalam 1 minggu 1 hari gitu, Iya, Pak, ya? dalam 1 minggu kita ambil 1 hari itu kita pakai hari Kamis. Hari Kamis. Jadi muatan apa saja, muatan lokal apa aja nih yang dimasukkan di 1 hari itu? Apa berpakaian, mungkin berbahasa atau gimana? Pada awal pertama kita setelah launching kemarin itu, pada awal pertama dulu, pada gerakan pertama ini ada 3 hal yang kita sosialisasikan, kita laksanakan sekarang ini sebelum nanti terus masukkan materi-materi ajar, kita kolaborasikan dan kita integrasikan ke materi-materi kurikulum yang ada sekarang ini. Pada awal pertama ini kita minta dulu anak-anak kita dan juga guru itu semuanya bisa berbahasa Aceh, mengerti dan bisa berbahasa Aceh. Yang pertama, yang kedua juga berpakaian ala Aceh. Jadi siswa, guru dan kami dari pihak Dinas Pendidikan juga berpakaian ala Aceh, ya, gitu. Jadi budaya Aceh itu seperti itu. Dan yang ketiga makanan-makanan yang kita sajikan pada hari Kamis itu makanan-makanan khas Aceh. Nah, jadi itu awal pertama dulu gitu ya. Jadi setelah itu nanti terus kita benahi, kita perbaiki, kita tambah dan sampai nanti kita masukkan ke dalam kurikulum dan juga kita masukkan materi-materi ajar kita kepada anak didik kita gitu. Jadi selama Sedati di launching itu kira-kira bagaimana berjalannya, Pak? Ya, memang pada awal pertama kita beberapa problem yang kita hadapi pada awal pertama, terutama yang betul-betul belum bisa bahasa Aceh. Nah, ini yang betul-betul belum bisa bahasa Aceh, baik guru maupun siswa, kita minta nanti ada kawannya atau ada yang jelas kawan-kawan yang di sekolah, kalau bagi siswa itu menjadi guide. Nah, jadi guide bagi kawannya. Jadi wajib ya berbahasa Aceh gitu. Wajib berbahasa Aceh pada pada hal-hal yang di luar dari proses belajar mengajar seperti itu. Kalau proses belajar mengajar itu tetap kita memakai bahasa Indonesia. Ya, proses belajar mengajar itu karena itu adalah kewajiban itu kita memakai bahasa nasional. Sedangkan untuk percakapan di luar itu dia harus berbahasa Aceh. Jadi bagi siswa kita yang belum bisa berbahasa Aceh, ada kawannya yang membantu untuk menjadi guide sehingga kawannya bisa terbantukan dan dia juga bisa bermanfaat. Karena begini, minimal kawan dia yang menjadi guide itu public speakingnya bisa berbicara dia ya, dia bisa berbicara dan dia bisa mengambil suatu kesimpulan. Misalnya kita bicara, dia dengar, dia tuh bisa diambil kesimpulan, diberikan kesimpulan tersebut disampaikan kepada kawannya. Jadi ini kan tanpa kita sadari bahwa anak tersebut kita ajarkan juga dia itu kemandirian dia untuk mengambil suatu kesimpulan
yang seperti diharapkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Oke, Nah, biasa seperti itu. ya. Satu hari berbahasa Aceh dan Iya. beradat Aceh. Berbudaya. Berbudaya Nah, Aceh. satu gitu. hari berbudaya Aceh. Ini bisa bahasa Aceh nggak nih kayak? Bisa. Oh, bisa ya. Alhamdulillah. Orang Aceh. Gitu. Oke. Jadi kami nanti setiap hari Kamis itu kalau ada tamu, Iya. ya mohon maaf karena memang kami sudah sepakat bahwa itu kita tetap berbudaya Aceh. Oke, Seperti itu. jadi siapapun misalnya yang datang ke Dinas Pendidikan Iya. hari Kamis berbahasa Aceh besok Iya, ya. Iya, besok bisa dilihat itu di sekolah-sekolah, ada juga di kantor Dinas Pendidikan. Oke, seperti jadi itu. semua berbahasa Aceh, semua Iya. bentuk komunikasi berbahasa Aceh. Iya. Oke, menarik ya. Iya. Oke, dan bahasa misalnya, bahasa Aceh misalnya, itu selain sekarang ada program Sedati yang memang satu hari dalam 1 minggu Iya. berbahasa Aceh, itu apakah ada dalam kurikulum sebelum-sebelumnya ya, yang memang ada mata pelajaran bahasa Aceh gitu? Belum, karena kurikulum yang dibuat oleh kementerian itu hanya memberi ruang kepada kita bisa dimasukkan kearifan lokal. Oke. Nah, kearifan lokal itu tinggal kita pilih dan kita lihat apa yang paling cocok dan apa yang paling urgen. Nah, berdasarkan analisa kami dan juga berdasarkan dukungan dari pihak Pemko, terutama Bapak Wali Kota kita, bahwa adat istiadat Aceh ini betul-betul harus kita lestarikan dan dimengerti oleh anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan generasi emas nanti yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem, dan Menteri sebelumnya, bahwa akan lahir generasi emas itu betul-betul dikatakan generasi emas yang betul-betul dia itu bagus di dalam ilmu pengetahuannya, dan bagus dalam ilmu ibtaknya, ilmu ketakwaannya, baik ketakwaan terhadap agama maupun ketakwaan dia terhadap daerah dan kecintaan dia terhadap tanah air, cinta dia terhadap daerah. Nah, itu yang kita harapkan generasi ke depan. Apalagi kita lihat sekarang ini, generasi sekarang ini kan mohon maaf, mungkin saya salah, tapi kenyataannya kita lihat seperti itu. Anak-anak sekarang kan sibuk dengan game, sibuk dengan gadget, sibuk dengan permainan-permainan sekarang ini, sehingga dia itu tidak tahu lagi apa dan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi dengan kita ajarkan budaya-budaya seperti itu, kita mengharapkan anak-anak didik itu pada saat lahirnya generasi emas nanti, dia itu betul-betul generasi emas yang cinta tanah air, cinta daerahnya, seperti itu. Oke. Nah, betul, yang seperti Bapak bilang tadi bahwa memang fenomena ya sekarang gitu Pak, karena sudah terlalu dekat dengan gadget gitu ya. Dan sudah mengglobal juga. Jadi fenomena sekarang yang kita lihat itu terutama di bagian bahasa ya, itu bahkan anak-anak sekarang itu bilingualnya bukan dengan bahasa Aceh Pak. Jadi bilingual anak-anak di Aceh itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu respon para siswa nih, terutama saat penerapan Sedati kemarin, gimana tuh? Ya inilah, pada awal-awal pertama mereka itu kan karena sudah lama terbiasa dengan pola dan gaya hidupnya seperti sekarang kita lihat ini. Begitu kita awal-awal itu kan seperti bisa enggak ya saya padahal itu anak Aceh sendiri gitu. Tapi setelah ada beberapa minggu kita lakukan, dengan begitu ada kendala, ada kawan-kawan yang mau membantu, dan mereka sekarang ini sudah nyaman, sudah antusias, dan mereka itu sudah tidak lagi rasa canggung dan tidak ada lagi rasa ini.
minggu kemarin itu saya turun ke sekolah pada hari Kamis, mereka langsung sapa saya pakai bahasa Aceh, walaupun nanti bahasa Acehnya bercampur masih dengan bahasa Indonesianya. Tapi pelan-pelan insya Allah mungkin kalau kita sama semua mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, saya yakin bisa berhasil. Yang harus memang ditanamkan kecintaannya itu dulu gitu Pak, supaya nyaman gitu berbahasa Acehnya gitu ya. Karena gini, kalau kita orang tua, ayah dari Aceh, mama Aceh, anak pun lahir di Aceh, tapi di rumah dia memakai bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Jadi sehingga susah dia bisa belajar bahasa Aceh kalau kita harap dari keluarga. Jadi begitu kita launching program itu di sekolah, jadi sekarang sudah mulai timbul rasa ingin berbicara bahasa Aceh, seperti itu. Jadi itu tantangan juga nih Pak ya pastinya, karena di tengah kita marak-maraknya menghadapi digitalisasi dan mengkampanyekan untuk digital gitu ya, go global dengan harus belajar bahasa asing juga. Nah sekarang nih kita juga menggalakkan untuk seperti bahasa itu. daerah. Coba kita lihat itu kalau kita ke Tiongkok, Cina, Jepang, ya mereka itu siapapun yang datang tidak mau, bukan tidak bisa tidak mau mereka itu berbicara pakai bahasa Inggris, kita tidak perlu terlalu jauh kita melihat contoh tapi minimal kita punya dengan adanya hal-hal seperti itu, minimal kita termotivasi untuk daerah kita masing-masing. Apalagi Bapak Wali Kota kita itu dengan slogannya Banda Aceh Mentalowarih, Gasih Menggasih Bila Mebila, itu cukup cukup klop dengan program yang sedang kita laksanakan sekarang ini, seperti harapan beliau kepada Dinas Pendidikan. Jadi kita harapkan jadi generasi-generasi ke depan ini yang memang seimbang gitu Pak ya, antara ilmu antara perkembangan sekarang ini perkembangan keadaan dunia sekarang ini dengan kearifan lokal, itu yang kita minta. Nah kalau tingkat literasi sendiri di Kota Banda Aceh itu sekarang bagaimana Pak? Atau ada program-program khusus gitu dari Dinas Pendidikan untuk menjaga tingkat literasi di Kota Banda Aceh itu tetap baik? Memang itulah yang saya katakan tadi, bahwa saat sekarang ini sekolah penggerak itu kita harapkan untuk Banda Aceh itu standarnya sama semuanya. Jadi termasuk masalah literasi dan numerasi itu. Dan alhamdulillah untuk saat sekarang kita sudah di atas rata-rata nilai literasi dan nilai numerasi yang diberikan oleh pihak kementerian. Dan terus akan kita kejar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu program literasi dan program numerasi kita, sehingga anak-anak di Kota Banda Aceh itu tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Kalau sebelum tsunami kemarin itu malahan kita bisa masuk ke dalam, bersaing ke dalam daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Tapi pada saat tsunami kemarin, pada saat COVID-19 kemarin, kita terjadi penurunan sedikit, dan untuk saat sekarang kita sudah mulai naik lagi untuk masuk ke dalam jajaran daerah-daerah yang punya nilai bagus di dalam dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat sekarang, kemarin itu tapi sekarang kan cara menilai keberhasilan pendidikan di satu daerah ini sudah berubah. Instrumennya sudah instrumen yang terbaru sekarang ini gitu. Pada instrumen yang terakhir kemarin itu yang lama, posisi kita dengan nilai 92,76 masuk kategori A.
Tapi untuk saat sekarang dengan sistem yang terbaru sekarang ini, angka maksimal itu 3, kita posisi di angka 2 dan angka 175 gitu. Oke. Nah gitu. Nah, jadi kemudian lagi bagaimana nih Dinas Pendidikan khususnya yang Kota Banda Aceh gitu Pak ya, itu bisa menyeimbangkan jadi antara tadi pendidikan kearifan lokal gitu ya, kebudayaan Aceh, kemudian pendidikan secara umumnya, kemudian kita juga di Aceh kan penerapan syariat Islam dan pendidikan keislaman itu sendiri gimana, program-program apa dan mungkin gimana caranya Dinas Pendidikan menyeimbangkan itu semua gitu. Ya, ini kan begitu program yang diberikan oleh pihak kementerian itu diberi ruang kepada masing-masing daerah itu ada kearifan lokal, maka dengan kesempatan itu kita manfaatkan, khusus untuk di Banda Aceh kita manfaatkan kearifan lokal itu untuk menyandingkan antara kurikulum nasional dengan kearifan lokal kita di Banda Aceh dengan syariat Islam. Nah, salah satu tadi yang kita bilang program Sedati, setelah itu juga ada program tahfiz Quran kita juga, dan juga program diniyah. Nah, program diniyah dan dengan program tahfiz Quran ini adalah untuk menjawab tantangan kearifan lokal tentang keislaman, nilai-nilai keislaman yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di Banda Aceh, sehingga antara pendidikan umum dengan pendidikan khusus terutama tentang keislaman itu seimbang. Nah, jadi ada di sana ada program diniyah dan juga ada program tahfiz Quran selain program Sedati Aceh ini. Oke, semoga berjalan seimbang dan sukses ya untuk kesemuanya gitu Pak ya. Amin. Mohon dukungan seluruh stakeholder yang punya kepentingan untuk membantu Dinas Pendidikan sehingga program-program ini bisa berjalan. Oke. Nah, jadi waktu kita juga sudah hampir selesai nih Pak. Ada harapan terhadap Kota Banda Aceh ke depannya dalam segi pendidikan? Itu ya, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dan juga masyarakat Aceh, mohon dukung program-program pendidikan yang sedang kita galakkan ini, tidak lain tidak bukan untuk membantu pendidikan anak-anak kita agar lebih baik, lebih maju dan lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Jadi kami betul-betul meminta bantuan kepada masyarakat, karena berhasilnya pendidikan itu tidak bisa kami jalankan oleh Dinas Pendidikan aja, tapi harus ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan selaku pemerintah, masyarakat dan orang tua. Begitu ini bisa berkolaborasi, yakinlah pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Oke, jadi kita harapkan bersama memang kualitas pendidikan di Banda Aceh khususnya dan pada umumnya di Aceh ya, seluruh Aceh itu bisa terus meningkat dan semakin baik, seimbang seperti yang kita katakan tadi Pak ya, antara pendidikan karakter, kemudian kearifan lokalnya dan pastinya pendidikan secara umum gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah berhadir dan ngobrol-ngobrol bersama kita. Sukses untuk semua program-programnya di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ya. Oke, diingatkan lagi nih setiap hari Kamis ya, siapa yang ke sekolah-sekolah atau ke Dinas Pendidikan semuanya harus berbahasa Aceh gitu ya. Tapi kalau untuk tamu nggak harus berpakaian adat Aceh gitu Pak ya. Nggak harus berpakaian adat Aceh, tapi berbahasa Aceh berbahasa itu wajib. wajib Nanti ya? ada guide-nya yang menerjemahkan. Oh gitu, oke. Jadi difasilitasi untuk yang tidak bisa berbahasa Aceh. Iya, difasilitasi. Oke, terima kasih banyak Bapak sekali lagi, dan juga terima kasih banyak untuk sahabat Antara yang terus menonton podcast Antara setiap minggunya. Akhirnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.